Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula, marilah kita haturkan solawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa berada pada zaman yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian, saat ini kita sudah memasuki bab tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan zina? Zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan biologis atau persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya akad atau sebuah pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi sudah sangat jelas bahwa jumhur ulama mengatakan hukum dari zina itu sendiri adalah haram. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Apa yang disebut dengan zina muhson dan ghairu muhson? Yang pertama, zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, dan hukuman bagi seseorang yang melakukan zina muhson adalah dirajam atau dilempari batu hingga seseorang tersebut meninggal dunia. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang atau belum pernah menikah. Hukuman bagi pezina ghairu muhson tersebut adalah didera 100 kali. Saya ingin menceritakan sedikit mengenai kisah inspiratif seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW bernama Khalid Al-Miski. Khalid Al-Miski adalah pemuda yang sangat takut kepada Allah. Dialah seorang pemuda yang sangat tampan, bertubuh gagah, dan mempunyai kulit berwarna putih. Selain itu, Khalid Al-Miski adalah pemuda yang setiap harinya berprofesi sebagai penjual kain. Suatu ketika, singkat cerita, Khalid Al-Miski dihadapkan oleh perempuan yang ingin menjerumuskan dirinya kepada perzinahan. Perempuan tersebut memaksa Khalid Al-Miski untuk berbuat kemaksiatan. Namun apa yang terjadi? Karena Khalid Al-Miski faham mengenai aturan Allah, mengenai larangan-larangan Allah, Khalid Al-Miski rela melumuri tubuhnya dengan kotorannya sendiri agar terhindar dari wanita yang hendak menjerumuskan dirinya kepada hal kemaksiatan. Namun apa yang terjadi oleh pemuda yang sangat tampan tersebut? Tubuhnya yang awalnya mempunyai bau yang sangat tidak sedap berubah menjadi harum layaknya bunga kasturi, yang mana karena hal inilah seluruh masyarakat di zaman Rasulullah pada saat itu menjuluki pemuda tersebut dengan sebutan Khalid Al-Miski. Anak-anakku sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita tersebut bahwasannya kita sebagai generasi muda penerus bangsa dan agama tidak boleh melakukan yang namanya zina. Kita harus pandai memilih mana yang hak dan mana yang batil.
Bagaimana cara kita agar terhindar dari perbuatan zina? Yang pertama, kita harus pandai menjaga pergaulan. Jangan sampai anak-anak sekalian salah pergaulan atau bahkan sampai terjerumus pada pergaulan yang bebas. Yang kedua, menjaga pandangan. Biasakan kita untuk menundukkan pandangan terutama kepada lawan jenis. Yang ketiga yaitu menjaga aurat. Wajib hukumnya terutama bagi siswa-siswi yang perempuan harus mengulurkan hijabnya. Bahkan dikatakan di Al-Quran Allah sudah memerintahkan bahwa barang siapa yang sudah baligh maka hukumnya adalah wajib untuk menutupi auratnya. Dan yang terakhir adalah menjaga kehormatan. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penyampaian saya kurang sesuai dan berkenan di hati kalian semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, tetap jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.